Welcome to Med Club, podcast di mana kita ngundang para nakes untuk ngebahas kehidupan mereka di balik layar. Terus, welcome to Med Club. Hari ini kita punya tema yang sangat menarik banget nih. Cuman seringkali tema hari ini tuh dianggap tabu, terutama sama masyarakat. Emang apa sih tema kita hari ini? Sini aku kasih tahu. Tema kita hari ini yaitu orgasme pada wanita. Kenapa sih harus bisik-bisik? Karena yang tadi dibilang, orang tuh masih sering kali mungkin malu, takut untuk membicarakan hal ini. Tapi kita kedatangan narasumber yang memang ahli pada bidangnya. Bukan cuma satu, tapi kita kedatangan 3 narasumber. Langsung aja kita kenalin. Yang pertama ada Dr. Sony. Beliau merupakan spesialis obgyn, subspesialis bahkan urogin rekonstruksi. Jadi udah ahli banget pokoknya. Terus sebelahnya ada Dr. Kania, juga sama spesialis obgyn. Dan yang terakhir ada Dr. Upi. Upi sebagai apa kalau boleh tahu? Upi sebagai tim ses di sini ya. Nah, mungkin langsung aja nih aku mau nanya, Dok. Sebenarnya orgasme itu apa sih? Jadi orgasme itu puncak dari siklus seksual seorang perempuan. Jadi puncak dari siklus seksual. Seperti ketahui bahwa salah satunya hubungan seksual adalah tujuannya adalah mencapai itu gitu ya, Dok ya. Jadi sering dibilang tuh klimaks, sama nggak sih, Dok, sebenarnya? Ya, bisa dikatakan. Bisa dikatakan. Nah, berarti ada beberapa faktor kali ya. Tadi ada dibilangnya siklus, berarti kayak tingkatan. Nah, apakah itu memang ada tingkatannya terus sampai mencapai di titik akhir, atau bisa juga nggak nyampe di titik klimaksnya? Supaya teman-teman juga tahu bahwa untuk sesuatu yang bersifat tabu seperti ini selalu ada sains di belakangnya. Nah, betul ya, Dok ya? Jadi kita akan ada beberapa tingkatan atau ada beberapa tahap yang mungkin kayak, oh ternyata itu ya yang terjadi sebelum terjadi orgasme itu. Ada yang kita sebut dengan desire, yaitu keinginan yang biasanya bisa berdasarkan dari experience atau pengalaman sebelumnya, ataupun rasa keingintahuan, ataupun excitement yang muncul sendiri. Fase selanjutnya ada arousal atau fase terangsang ya, Dok ya, rangsangan. Dan disitulah mulai bermain tuh faktor-faktor lain, bukan hanya fisikal tapi emosional, pola pikir, memori dan lain-lain, sehingga pada akhirnya dapat mencapai klimaks tersebut atau puncaknya tersebut atau orgasme baik pada wanita maupun pada pria. Oke, jadi sebenarnya orgasme itu bisa terjadi pria maupun wanita. Betul sekali. Yang membedakannya apa? Bisa. Nah, mungkin bisa. Ya, pria. Oke. Kayaknya nih. Kalau Upi bakal ceritanya mengenai pengalaman pribadi mungkin ya. Kebetulan baru menikah. Oh gitu. Iya, Betul. Jadi kalau pria itu orgasmenya, pria itu dia ada ejakulasi, sedangkan wanita itu tidak ada ejakulasi. Itu yang sering kali disebutnya ya. Kalau perempuan? Jadi gini, kalau pada pria seperti disampaikan Lutfi, tanda kepuasan atau orgasme pada laki-laki itu, pada pria itu adalah ditandai dengan adanya ejakulasi. Oke. Kalau perempuan, tahunya gimana, Dok? Perempuan itu secara fisiologi, ya, jadi secara normalnya ada fase kayak pre-orgasm gitu ya. Yang tadi yang tingkatan itu ya, jadi ya. Kemudian baru orgasme ditandai dengan berbagai macam. Kalau pre-orgasm mungkin bisa ditandai dengan mulainya vagina sepertiga vagina itu mengalami kontraksi, kemudian rahimnya berkontraksi, terus kemudian payudaranya menegang, putingnya terutama. Ya. Itu. Nah, sekarang begitu mencapai puncak orgasme, ada reaksi-reaksi yang lainnya. Ya, selain organ itu macam-macam ya, tadi sampaikan. Mungkin bisa perempuannya secara responnya jadi macam-macam, ada gitu ya. Dan biasanya disertai dengan kontraksi selain vagina, uterus, usus yang menegang. Mungkin ada kontraksi dari, jadi kayak seluruh tubuhnya merespon gitu ya, Dok ya. Nah, atau tadi ditandai dengan meningkatnya denyut nadi, atau denyut jantung, kemudian tekanan darah signifikan.
Nah ya benar, karena kalau kita semua di sini sudah berpasangan ya untungnya, jadi kita enak ya ngomongnya ya. Jadi kalau misalkan memang sedang berhubungan tuh kayak ada excitementnya, pasti jadi jantung berdebar gitu ya. Tapi ada faktor-faktor lain nggak sih yang bisa mungkin meningkatkan tuh atau mempercepat, gimana tuh? Mungkin tadi dari yang Dokter Sony bilang tuh bahwa jadi mekanisme dari orgasme itu sendiri secara fisik pada wanita juga ya, dan juga ada yang namanya kita sebut dengan miotonik atau miotonia, dan ada vasokongesti itu secara ilmiahnya. Jadi memang peredaran darah meningkat. Itu kemudian gampangnya. ada otot itu dia mulai strenuous tuh, ketegangan. Makanya kan kadang kalau itu suka seperti yang tadi bilang, mungkin ada kontraksi di vaginanya, ada heart rate atau denyut jantung meningkat, berdebar. Jadi mekanisme tersebut yang membuat si fisiknya itu dia ada perubahan terutama pada saat orgasme. Takutnya selama ini kita para wanita tuh ternyata nggak nyampe klimaks, tapi kayak oh udah enak nih gitu. Tapi nggak tahu klimaks tuh gimana sih, apakah sampai gitu atau gimana tuh? Karena tidak ada yang keluar ya. Betul. Jadi gini, seperti disampaikan tadi oleh Dokter Kania bahwa ada fase-fase ya. Yeah. Fase-fase kayak desire. Pertama itu hasrat. Desire, hasrat. Kemudian arousal. Arousal itu setelah ada hasrat, desire, kemudian muncul arousal. Biasanya arousal itu ditandai dengan organ-organ intim yang bereaksi dari desire. Terus kemudian baru fase ada arousal dini, arousal lanjut, kemudian pre-orgasm, orgasm, dan resolusi. Kalau ada gangguan desire misalnya, atau gangguan arousal, pasti sulit mencapai orgasme. Ya, karena siklusnya tuh jadi harus memang normal. ada siklusnya Ya. ya, nggak mungkin tiba-tiba gitu ya, Ya. Dok ya. Tapi Dok, kalau misalkan kita sering dengar perempuan sama laki-laki itu beda kan untuk mencapai klimaksnya gitu. Kalau misalkan laki-laki mungkin bisa cepet aja gitu, kadang main buka gitu kan. Kalau cewek pengennya sabar, tunggu Itu dulu. Nah itu gimana mungkin tuh? yang sulit. Nah benar, karena Mungkin pengalamannya benar. Baru tahu, saya udah Pengalamannya, lupa. oh benar. Mumpung masih fresh nih. Menurut saya pribadi sih sebenarnya salah satu faktornya juga kan balik dari diri sendiri, pola pikir si penindaknya sih. Oke, penindak. Kok jadi kriminal ya? Kan ini sama mau kok jadi kriminal. Kedua pelaku. Dan biasanya mereka sendiri yang mengontrol apa supaya terjadinya orgasmenya, baik laki-laki yang menentukan posisinya untuk kapan dia bisa keluar, dan begitu pula perempuannya. Dari yang saya tahu sih sebaiknya didiskusikan. Oh gitu. Nah ini jadi bahasan yang menarik banget karena terkadang ya, bukan terkadang, malah sering kali kalau misalkan perempuan itu enggan untuk menyampaikan yang tadi ya keinginannya, entah itu mungkin malu atau mungkin kayak tertekan, takut dinilai, dijudging gitu. Nah sebenarnya ini tuh memang penting ya Dok ya untuk dilakukan gitu, komunikasi untuk mencapai klimaks di keduanya kan berarti ya? Ya. Betul. Karena kan mungkin ya kalau zaman dulu tuh kan aktivitas seksual pasangan itu kan hanya bertujuan memiliki keturunan. Betul. Sementara makin sini makin modern, manusia pun makin berkembang, baik kognitif maupun yang lain. Jadi sisi pleasure-nya pun harus digali atau dikejar gitu. Mungkin kalau yang dulu mikirnya cuma yang penting bisa hamil, tapi ternyata berdekade-dekade kemudian diketahui bahwa hubungan antara orgasme pada perempuan dan kemampuan hamil itu dua hal yang sangat berbeda gitu. Makanya mungkin memang adanya forum seperti ini atau obrolan-obrolan kayak gini pun wadah ini kita bilangnya, wadah. Oke, forum tuh terlalu resmi ya. Wadah kayak gini itu memang membuat kita bisa debunking atau membuka sesuatu yang sifatnya tabu, seperti yang tadi Lutfi sudah bilang gitu, kayak didiskusikan apakah ada posisi-posisi tertentu, apakah ada hal-hal tertentu yang membuat si perempuan pun sama menikmatinya dengan si pasangannya laki-laki gitu dalam suatu hubungan. Karena nggak enak juga ya kita melakukan, tapi salah satunya jadi kayak tadi kata Upi bilang kayak pelaku gitu ya. Tidak suka sama suka, bener penindak gitu ya. Penindak. Ada yang harus diketahui sebetulnya. Orgasme pada laki-laki itu grafiknya cepat. Yang tadi dibilang ya, buka ya, gitu. Jadi. Sedangkan kepada perempuan itu dia melalui fasenya lambat. Tetapi apabila sudah mencapai orgasme,
mungkin dia akan lama. Benar. Kalau laki-laki cepat, selesai. Betul. Habis itu langsung tidur. Nah. Itu kadang-kadang yang suka dibenci. Betul. Ini belum Ini apa-apa. belum, kita baru naik gitu ya, Dok. Nah, itu yang harus dipahami. Oke. Fase Benar, siklus benar. apa grafiknya. Grafiknya ya, karena memang kalau perempuan tuh tadi beda ya, Dok ya. Nah, cuman kalau misalkan tadi dibilang laki-laki itu dia bisa langsung terus udah gitu udahan. Sedangkan cewek nih baru naik terus laki-laki keburu udahan. Nah, jadi apakah pentingnya foreplay dulu gitu ya atau gimana tuh? Itu ya. Nah, ini kan nggak suka dibahas nih, Dok ya. Nah, gimana tuh? Jadi kalau secara garis besar ya dok ya, dari segi waktu sendiri memang laki-laki itu cenderung lebih cepat. Kalau perbandingan itu pada wanita misalnya 5 menit, laki itu 2-3 menit. Artinya kan jauh lebih cepat ya. Hampir 2 kali lipatnya betul gitu sekali. ya. Dan Dan jangan lupa ada faktor-faktor yang tadi memang ditanyakan apa sih, misalnya kalau perempuan tuh interpersonal relationship tuh ngaruh. Jadi kayak semakin dia merasa intim secara emosional dengan pasangannya, long term couple, terus dia memang bukan kalau yang kayak kita tahu kayak one night stand dan lain-lain itu, betul. Dia berpengaruh terhadap. Nah, ini jadi menarik. Tapi kemampuannya. kenapa kalau katanya ya nggak tahu nih ya. Kalau yang kayak gitu desire misalkan one night stand atau bahkan yang bukan sama pasangannya, nah hubungan intimnya tuh kayak lebih hot gitu, Dok. Kenapa tuh? Apakah ngaruh juga atau gimana? Mungkin kita harus membedakan antara hubungan yang lebih wild atau tercapai orgasme atau tidak. Betul. Karena kalau memang dia hubungan yang seru menurut mereka, menurut pasangan tersebut, dan hubungannya sifatnya dia memang santai, perlahan dan lain-lain, tentu kan goalnya berbeda ya gitu. Jadi kalau berdasarkan sains sendiri hingga saat ini sepertinya belum ada bukti klinis atau bukti ilmiah bahwa hal tersebut mempengaruhi iya, gitu dan ya. berkorelasi positif terhadap orgasme. Cuma harus diingat lagi bahwa hubungan, kalau apapun tuh ya bentuknya, apakah dia dengan yang one night stand, apakah dengan pasangan yang lama pun, ya kompleks, bukan hanya sifatnya yang fisik. Sama yang betul benar sekali, ya, ada developing lah, kayak kedekatan emosi, yang gitu-gitu. Jadi banyak faktor. Oke, nah ini penjelasannya udah mendetail banget. Tapi dok, misalkan ditanya nih, tadi yang balik lagi, apakah mengetahui cewek ini ya, perempuan ini orgasme tuh apa sih tandanya? Kan seringkali bingung ya, apakah ini udah mencapai atau belum, basahkah gitu, apakah sampai keluar cairannya atau gimana dok? Pertama adalah keterbukaan. Bahwa misalnya seorang perempuan, saya itu cepat orgasme misalnya apabila melakukan sebelum pada saat fase siklus seksual itu dia berciuman dahulu. Itu mungkin akan bercepat. Atau misalnya rangsangan pada klitoris misalnya. Betul. Itu yang mempercepat. Atau mungkin posisi yang membuat. Jadi itu harus didiskusikan, harus disampaikan. Ya. Jadi seperti yang dokter Kania sampaikan, keterbukaan antara pasangan itu sangat penting. Jadi itu akan mempengaruhi gitu ya dok ya. Tapi penting berarti ya kita untuk mengetahui di mana sih letak-letaknya kan ya. Untuk terutama untuk pria gitu ya. Mungkin dari dokter Lutfi kali ya, ini lebih paham. Nah letak-letaknya yang gimana sih gitu. Nah, yang bisa meningkatkan gitu, mempercepat akselerasi gitu. Zone ya dok ya, zona-zona erogen. Nah, betul dok. Saya belajar dan teman-temannya juga belajar. Baru ini belajar. Diaplikasikan. Baik. Kalau letak-letaknya sendiri ya, berhubung kami pria-pria Indonesia gitu. Jadi untuk mencapai orgasme yang saya ketahui itu ada 2 orgasme. Yang pertama itu klitoral orgasme dan yang kedua itu vaginal atau cervical orgasme. Jadi kalau klitoral orgasme di mana disebabkan oleh rangsangan taktil ke daerah-daerah klitoris sehingga tidak taktil tuh gimana tuh? Takutnya kan harus di rumah nggak tahu. Sentuhan ya. Bebas sentuhannya pakai apa? Ada sentuhan. Betul. Nah lalu yang vagina ini dipengaruhi oleh penetrasi dari kelamin pria. Dan dari yang saya baca itu dipengaruhi oleh ukuran prianya. Nah ini menarik nih. Bener nggak sih dok? Jadi kayak ukuran tuh jadi ngaruh gitu? Ya, ada yang menyampaikan gitu, tapi sebetulnya begini. Orgasme pada perempuan itu tidak selalu
dicapai dengan penetrasi. Oke, nah saya setuju sih kalau ini ya, benar. Karena gitu kadang goalsnya yang penting masuk gitu ya. Nah kadang nih dok, sering kali ya kalau misalkan perempuan mungkin belum mencapai orgasme menyebabkan nggak bisa masuk, bener nggak sih? Jadinya susah gitu untuk masuk, atau karena kan setahu saya pun, setahu aku pun gitu, kalau misalkan perempuan tuh dia sangat fleksibel ya, seharusnya bisa aja, tapi terkadang dia susah sampai mungkin harus pakai pelumas dan lain-lain. Apakah itu sebenarnya medis, normalkah, atau memang karena perempuannya belum mencapai si orgasmenya? Mungkin bukan mencapai orgasmenya ya, tapi memang fase ada yang istilah saat ini tuh kan kalau kita tahu hubungan seksual intercourse ya, inter nih. Tapi ada juga outer gitu ya? Nih, outer course itu salah satunya adalah si foreplay itu tadi. Semakin lama terjadi rangsangan ataupun stimulasi sentuhan dengan apapun itu, maka akan lebih mudah tereksitasi ataupun ada stimulus terhadap perempuan yang mana akan keluarnya itu dalam bentuk salah satunya keluar cairan vagina sehingga ada lubrikasi. Nah, lubrikasi itulah itu alami gitu ya, lubrikasi betul alami. Secara alami yang memang membuat aktivitas penetrasinya jadi lebih smooth, tidak ada friksi, lebih nyaman, dan ke perempuan pun dia tidak nyeri itu sih. Jadi bukan mencapai orgasme tapi bagaimana caranya si lubrikan tersebut secara alami terproduksi. Kalaupun ada yang nggak ada, misalnya kalau di yang sudah usia lanjut ya dok, menopause gitu, ada lubrikan artifisial yang bisa digunakan untuk mempermudah terjadinya hubungan seksual. Oke, jadi maksudnya tadi sampai kita menyinggung ke menopause juga nih, jadi luas ya. Kalau misalkan kita nih sebenarnya ada rentang usia nggak sih, sampai usia berapa sih sebenarnya kita boleh melakukan si intercourse-nya gitu? Bidang dokter. Rentang usia. Atau sampai sepuh sampai mampu bisa kita lakukan ya, gitu gas gitu ya dok ya. Mungkin kalau di orang timur mungkin ada bukan ada pantangan ya, selalu karena pasien-pasien saya kebanyakan pasien yang sudah usia lanjut. Benar, karena rekonstruksi ya dok ya. Kadang-kadang selalu saya tanyakan, ibu misalnya masih melakukan hubungan seksual, atos sepuh kan. Wah, benar ya. Berbeda dengan di dunia barat, kita melihat saja kalau di dunia barat ya. Seorang pasangan yang sudah masih intimate gitu ya dok, betul. Mungkin itu berbeda. Ada pandangan yang berbeda. Lingkungan pun jadi berpengaruh gitu. Seolah-olah kalau sudah menopause, gitu. Sebetulnya tidak ada batasan usia. Dan tidak berbahaya juga kan ya dok ya? Berbahaya kalau dengan pasangannya. Oke, dan dengan pasangannya benar ya Pi ya, gitu ya, garis bawahi ya, benar ya, setuju ya. Nah, kalau dilakukan setiap hari, sebenarnya aman, disarankan atau gimana tuh? Sehari berapa kali gitu, apa gimana? Dari tingkat keamanan secara seksual sih tidak ada hal yang jadi kontraindikasi ya, bisa. Cuma mungkin kita harus mengingat dari segi yang lain. Apa tuh? Salah satunya nih kalau perempuan, kalau kita kenal namanya honeymoon cystitis. Apa tuh? Infeksi saluran kemih yang terjadi pada fase honeymoon. Kita mengenalnya kenapa? Karena memang rata-rata pasien pasca bulan masih madu tuh ini ya menggebu-gebu gitu ya Pi ya. Pipisnya jadi sering, abis pipis kayaknya belum beres, sakit. Nah dari situ minum obat kali satu. Gas gitu terus. Dan artinya kan kita juga harus pikirkan apakah higienitas terjaga atau tidak. Eksplorasi posisi itu dia berkaitan dengan apakah cukup ya hygiene-nya terjaga atau tidak itu. Jadi itu harus dipastikan banget gitu ya. Betul. Tapi kalau untuk disarankan jangan kelamaan, berapa lama tuh rentangnya? Atau nggak ada juga sebenarnya? Untuk yang udah punya pasangan ya gitu. Yang normal, ya bukan yang normal, yang disarankan 3 lah seminggu 3 kali. Oke, nah itu ya gimana tuh kalau misalkan untuk dokter Lutfi yang lagi sekolah memungkinkan? Bisa disebut. Oh bisa. Di sela-sela jaga enggak gitu ya. Jadi bisa ya dijadwalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan ini dok, jadi menarik juga kalau cewek gitu ya, perempuan, kalau dia memainkan punyanya sendiri gitu, masih kayak tabu. Padahal itu tuh sebenarnya adalah hal yang normal dan disarankan. Misalkan tadi ya bisa sebagai foreplay atau gimana tuh dok? Jadi begini, yang tahu bahwa ini yang bisa mencapai cepat atau orgasme itu kan perempuan. Diri sendiri gitu ya dok ya?
dia mengeksplor gitu ya, berdasarkan ya yang dia investigasi secara sendiri. Nah, itu harus disampaikan pada balik lagi keterbukaan itu ya. Itu harus disampaikan supaya kan sekarang banyak maaf misalnya ada sex toy gitu ya, itu digunakan untuk mungkin itu ya karena mungkin dengan pasangannya tidak mencapai orgasme gitu ya, mungkin karena kurang keterbukaan dia merangsang bagian tertentu dengan menggunakan alat. Oke, dan itu sebenarnya normal-normal dan sah-sah saja ya menggunakan itu? Ya, yang kalau dipergunakan secara ini sesuai porsinya mungkin ya. Hati-hati. Apa tuh dok yang harus dihati-hatikan? Kan itu alat ya, alat. Betul. Kemudian kebersihan juga dijaga. Harus dijaga. Betul. Ya. Menggunakan alat yang memang fungsinya ya dok. Oke, jadi memang sesuai porsinya lah intinya ya gitu. Dan udah mendetail banget, semoga bisa jadi insight. Bukan cuma karena kan pembahasan ini tadi bilang ya orang tuh nggak mau nanya, bahkan ke dokter objin pun kadang malu untuk bertanya, harus sampai dokternya yang kayak mancing gitu ya, gimana nih jadi gimana gitu ya. Dikejar. Nah betul. Satu hal yang harus diingat ataupun yang sering kita lupakan itu apa hubungan masalah hubungan intim antara pasangan. Yang kadang-kadang dokter juga lupa menanyakan. Dan jelas kalau berbeda dengan orang barat, kalau orang timur mungkin kalau membicarakan itu ke orang lain tabu. Jadi kita harus menanyakan. Ya betul. Oke. Ini udah menjadi segmen akhir dari segmen pertama kita. Sekarang kita mau maju ke segmen kedua yaitu mitos atau fakta. Oke, kita sekarang masuk ke segmen kedua yaitu mitos atau fakta. Jadi nanti dokter-dokter di sini bakal menjawab apakah pertanyaan-pertanyaan aku nih yang sering kali mungkin para heroes di rumah juga nggak tahu gitu ya. Tapi akan diluruskan oleh para ahlinya. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Semuanya udah pada pegang ya. Yang pertama adalah benar atau enggak kalau cewek bisa orgasme berkali-kali? Semuanya fakta ya. Nah itu gimana tuh? Kan misalkan cewek bisa berkali-kali, tapi kan kalau cowok biasanya umumnya cuma sekali. Terus gimana cara ngimbanginnya? Cara mengimbanginnya, yang perlu diketahui bahwa ada yang namanya multiple orgasm. Jadi setelah capai dia bisa lagi gitu ya. Itu yang harus diketahui oleh pasangannya. Nah, terus kalau misalkan kayak gitu dok, terus kalau cowoknya udah keburu keluar, ceweknya belum naik dan bahkan misalkan cuma satu kali gimana tuh? Ya itu salah strategi. Dipanjangkannya bukan di masa orgasmenya, tapi di sebelumnya. Di sebelumnya gitu ya, berarti bener ya kalau misalkan cewek itu bisa berkali-kali gitu. Tapi gak menutup kemungkinan kalau cowok juga bisa juga sebenarnya. Itu akan berkaitan dengan tadi fase yang dijelaskan oleh Dr. Sony. Setelah kita ada desire, arousal, pre-orgasm, orgasm, dan resolusi atau refractory, itulah fase yang berbeda pada perempuan dan laki-laki. Pada saat laki-laki itu dia ada, jadi dia karena sifatnya dia intens dan lokalisir. Gitu ya. Sementara kalau perempuan itu karena ada perbedaan di sinyal, di fisik dan lain-lain, dia itu cenderung singkat atau bahkan nggak ada ya dok ya si fase tersebut. Jadi makanya dia bisa naik terus dan berkali-kali gitu. Artinya seperti yang tadi dokter Lutfi bilang tuh, apa Bi? Salah strategi. Salah strategi, bener ya. Kalau Upi mungkin udah tahu banget ya gimana ya. Karena pengalamannya banyak apa gimana? Banyak baca aja. Oh banyak baca, bener kelihatan banget soalnya kalau Upi ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah benar kalau cewek harus dibuat klimaks duluan biar enak? Mitos atau fakta? Cuman satu yang gak fakta, kenapa coba kita tanya dulu nih yang beda sendiri nih. Yang baru iya? Iya. Aduh maaf. Nggak pressure, tenang. Menurut saya sih karena cewek itu emang tadi kan fasenya dia orgasmenya lebih lama sehingga sedangkan dia bisa berkali-kali. Sedangkan kalau pada laki-laki dia hanya sekali dan lebih cepat gitu. Jadi menurut saya pribadi cewek aja duluan. Oh gitu. Jadi sayang pasangan. Iya. Bagus.
Oke, tapi kalau dari mitosnya kenapa tuh? Ini karena para ahli-ahlinya nih. Begini, tadi kan dikatakan bahwa kamu deh duluan, kita nyusul. Ntar kalau misalnya ternyata orgasmenya tidak multiple orgasme, udah beres. Jadi nggak bener ya? Didiskusikan. Betul. Kita berjalan sama-sama sampai mencapai. Meskipun mungkin ya, karena begini, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kepuasan orgasme atau puncak kepuasan seksual itu tidak selalu diakhiri dengan penetrasi. Betul. Jadi mungkin dia dengan rangsangan klitoral atau berciuman atau rangsangan pada puting payudara gitu, itu udah mencapai orgasme bagi dia. Oke, benar ya. Jadi kayak kalau perempuan tuh macam-macam, kalau Ya. laki-laki tandanya satu itu tadi gitu ya. Sangat menjawab ya, walau beda nih perspektifnya. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar waktu wanita mencapai klimaks ini lebih lama dibanding pria? Fakta. Tadi sebenarnya udah dijelasin ya kalau urusan tahan lama ini kalau cewek terus gimana dok? Apakah jadi sering kali ya yang tadi dibilang karena dia malu, terus dia juga enggan, terus nggak enak misalkan dia kayak cowoknya udah keluar gitu, terus jadinya nggak diomongin, terus dia jadi fake orgasm itu sering kali terjadi loh dok. Ya dan tidak mungkin ya dok. Nah, Jadi gimana? Faktanya dari 100% responden ya, ada salah satu penelitian, sebenarnya perempuan itu mencapai orgasme hanya 53%. Artinya hanya setengahnya yang benar-benar mencapai true orgasm. Namun menariknya, begitu para wanita tersebut ditanya yang misalnya menggunakan vibrator, sextoy ataupun self achieve orgasm, itu nyaris 100%. Artinya apa? Artinya pada saat pasangan tersebut berhubungan dan mereka membiarkan wanitanya take a lead ataupun memimpin, maka kemungkinan mencapai orgasme itu lebih tinggi. Jadi kembali ke komunikasi dan keterbukaannya itu. Itu balik lagi ya. Jadi tagline hari ini kayaknya ya, harus dikomunikasikan Bun gitu ya. Betul Bun. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Apakah benar ukuran mempengaruhi klimaks? Mitos. Upi kok terlambat ya? Mikir dulu. Mikir dulu ya. Jadi yang tadi ya dok, yang mungkin dokter udah sempat singgung ya, bahwa itu sebenarnya masih banyak banget faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhinya. Oke, ini kita kelanjutnya adalah apakah benar harus kita buang air kecil dulu sebelum berhubungan intim? Ya. Mitos ya. Nah kenapa tuh? Memang kenapa sampai ada berita ini? Karena kan nggak mungkin nih ditanyain kalau memang ini pertanyaannya nggak sering ditanyakan sama mungkin pasien-pasien dokter gitu. Ya begini, mungkin ini pertanyaan ini berkaitan dengan dalam tanda kutip suka nonton. Film dewasa bahwa pada saat hubungan seksual keluar urin. Sebenarnya begini, kalau pada laki-laki terutama ya, kalau pada laki-laki begitu penis mengalami ereksi maksimal, itu saluran kencing itu dia akan tertumpuk, gitu. Nggak mungkin. Jadi ya sebenarnya nggak sih untuk hubungan pertama intercourse gitu dok, untuk perempuan ya berarti ya? Hitungannya mitos. Karena jadi banyak yang mungkin ada juga kejadian-kejadian yang memang pasiennya mungkin datang, dia menangis terus bilang, saya ini perawan kak, saya perawan dok, tapi pada saat hubungan tidak. Jangan lupa ada banyak faktor yang menentukan, salah satunya elastisitas dan bentuk si selaput darah itu sendiri, himen itu tuh tidak seragam di seluruh perempuan. Artinya ada yang memang elastis, ada yang memang dia lebih mudah meregang dan bukan menjadi suatu indikator bahwa malam pertama pasti berdarah tuh. Iya itu kan sering kali ya. Kasihan jadi ya pasangannya jadi kayak pressure, belum berdarah belum ini gitu ya. Berarti enggak deh, salah gitu kan. Padahal itu mitos ya, betul. Oke, kita lanjut selanjutnya nih. Apakah ini sebenarnya udah ditanyain sih, cuman kayak seru aja nih kalau kita bahas nih. Apakah benar kalau cewek ini bisa ejakulasi juga? Mitos atau fakta? Nggak menjawab sih, yang bingung kenapa tuh? Yang bingung malah ditanya loh. Jadi harus yakin nggak di sini? Ya pada kenyataannya sih dari
yang saya alami. Oh, baik. Pada saat mencapai orgasme ada fase ya mungkin nggak sesuai teori, tapi menjadi lebih basah, sekresi. Ya maksudnya lubrikasi. Lubrikasi, bukan ejakulasi. Kan ejakulasi itu Luaran ya dok ya. keluarnya ejakulat, semen. Semen ya, Itu cairan. kan lubrikasi aja karena rangsangan. Betul, tapi Karena ada makanya itu, kelenjar-kelenjar. itu mitos gitu ya dok ya. Jadi memang kalau perempuan, nah ini juga jadi pertanyaan ya dok ya, karena seringkali cowok itu ya laki-laki menganggap kalau dia kan keluar jelas ya, kalau perempuan tuh nggak keluar jelas gitu ya semennya gitu. Nah itu berarti dia menganggapnya nggak enak nih berarti gitu hubungannya. Padahal itu nggak kayak gitu ya kenyataannya ya. Kan kalau dari perempuan tuh macam-macam jenisnya ya. Salah satunya yang tadi Lutfi bilang gitu. Saya sih merasanya pasangan saya ada yang keluar. Berarti sebenarnya bukan keluar, basah itu kan salah satu tanda juga kita ada peningkatan. Subtle tapi ada. Oke. Jadi nggak mesti harus keluar gitu ya. Nah Itu ini bukan nih. keluar dari saluran. Benar. iya. Karena jadi pressure ya kadang ya dok ya kalau kayak gitu. Nah kita ke 2 pertanyaan terakhir nih. Apakah benar vagina ini bisa longgar kalau kebanyakan melakukan intercourse? Mitos. Nah gimana tuh penjelasan ininya dok? Dari medisnya mungkin ya. Jadi gini, vagina itu organ elastis. Selain ada otot, ya dikatakan itu sebenarnya bukan otot vagina, otot dasar panggul. Kemudian ada mukosa. Contohnya orang yang melahirkan juga per vagina dia bisa dengan ukuran kepala yang rata-rata 10 Betul, senti, besar ya dok diameternya ya. dia Bisa keluar gitu ya bukan dok. berarti kalau hubungan seksual sering akan menimbulkan. Ada salah satu untuk menguatkan vagina supaya tetap oke, gitu, kencang itu dengan latihan otot dasar panggul. Oke, jadi memang ada ya dok ya itu ya? Ada, Kegel exercise misalnya. Oh, oke. Jadi dan itu sangat disarankan dok? Disarankan sebetulnya Untuk semua wanita ya, atau gimana tuh? Ya, selain untuk mencegah misalnya ada istilahnya kerusakan dasar panggul akibat proses persalinan dan proses kehamilan, itu salah satunya itu untuk memperkuat. Kalau pernah ke Thailand, Pattaya gitu kan, ada yang salah satu klub ya, pernah nggak? Mungkin pernah. Sampai membuka tutup Coca-Cola itu dengan menggunakan vagina. Itu karena latihan, saking kuatnya, ataupun yang lainnya. Itu salah satunya. Berarti memang sebenarnya bukan badan aja yang bisa dilatih ya, tapi otot itu pun bisa dilatih ya, dan disarankan loh untuk dilakukan ya. Mungkin itu juga akan berpengaruh ke tingkat orgasmenya dari kedua belah pihak apa gimana tuh? Ya bisa. Melatih kontraksi. Oke, betul. Jadi balik lagi ya, itu semua memang penting untuk dilakukan. Oke, yang terakhir nih, apakah benar wanita ini bisa orgasme tanpa bagian kemaluannya dipegang? Fakta. Oh ya, lagi-lagi Upi tidak. Sorry, pertanyaannya agak bingung gitu ya. Oh iya. Bagian organ. Gimana jadi fakta ya? Balik lagi kita tanya deh jawabannya, kenapa yang paling terlambat tuh Pi? Jadi orgasme itu menurut saya definisi luasnya adalah pleasure based sexuality, di mana yang penting dicapai itu pleasure-nya atau apapun yang merangsangnya. Bahkan orang-orang yang mungkin dengan disabilitas gitu bisa orgasme hanya dengan rangsangan di telinganya, bisikan-bisikan yang sensual gitu bisa, tanpa harus ada disentuh gitu ya. Non-genital stimulation gitu ya. Tidak terasa nih, kita udah beres ke segmen mitos atau fakta. Oke Heroes, gak kerasa nih kita udah masuk ke segmen terakhir, yaitu untuk kesan-pesan dari para nakes di sini yang memang para ahli untuk wanita-wanita mengenai orgasme ini. Boleh disampaikan kali dari Dokter Sani? Orgasme adalah salah satu siklus dari puncak kepuasan dari satu siklus seksual seorang. Bagaimana untuk mencapai orgasme? Perlu adanya keterbukaan dari pasangan. Ya. Itu yang akan membuat
kepuasan seksual ataupun siklus seksual itu akan menjadi normal. Jadi perlu keterbukaan antar pasangan untuk mencapai suatu kepuasan seksual. Oke, jadi kuncinya komunikasi ya dok ya. Oke, dari rekan-rekannya? Untuk para teman-teman perempuan yang mungkin selama ini bingung dengan kasus-kasus atau masalah orgasme ini, jangan lupa selain keterbukaan, eksplorasi dan sampaikan apa yang diinginkan. Dan pastikan juga seperti yang tadi Dr. Lutfi bilang, berbeda, ada yang genital stimulation, ada genital stimulation. Pastikan tahu mana yang cocok untuk kita dan mana yang dirasakan dapat membantu kita mencapai kepuasan seksual. Oke, jadi kalau dari dokter Kania nih, intinya jangan malu untuk eksplor, apalagi untuk perempuan ya, karena itu normal-normal aja, sah-sah saja, bukan buat cowok doang. Terakhir nih, dari pamungkasnya nih mungkin pesan dari dokter Lutfi. Intinya sih jangan dianggap tabu untuk para pasangan ini. Terus bila kalian merasa tidak bisa memecahkan masalah ini berdua, nggak ada salahnya berkonsultasikan ke profesional. Betul. Oke, berarti intinya komunikasi, terus eksplorasi, dan disampaikan gitu ya. Oke, terima kasih banyak dokter-dokter yang udah pada datang hari ini. Penjelasannya benar-benar detail banget. Semoga ini bisa membantu para heroes di rumah yang ngedengerin jadi nggak bingung lagi nih mengenai orgasme. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Med Club di episode-episode selanjutnya.